Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam tentu sangat familiar dengan air Zam-Zam. Sumur ini sangat identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Saat ditinggal di tengah gurun pasir tandus, sang istri mulai kewalahan mencari air untuk Ismail yang menangis kehausan. Setelah berlari hingga 7 kali mengitari bukit Safa dan Marwah, akhirnya memancar air yang kemudian disebut Zam-Zam tersebut. Namun apakah air ini memancar begitu saja atau ada yang menggalinya? Simak pembahasannya hanya di channel Islam Populer. Ternyata air Zam-Zam tidak memancar begitu saja, namun terlebih dahulu digali. Bahkan Siti Hajar melihat sendiri siapa yang menggali mata air yang mampu menenggelamkan bumi tersebut. Lantas siapa sebenarnya yang menggali sumur Zam-Zam? Air Zam-Zam merupakan bukti kekuasaan Allah dan begitu istimewa. Bagaimana tidak, sumur itu keberadaannya sudah ada sejak kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Namun hingga saat ini sumur itu tidak pernah berhenti mengalir. Zam-Zam memang menjadi air yang teristimewa di muka bumi. Sejak awal tercipta, sumur ini tidak pernah kering dan terus mengalir meski dikonsumsi jutaan manusia. Namun tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menggali sumur ini. Kisah yang beredar selama ini mengatakan jika air Zam-Zam memancar dari kaki mungil Ismail yang menggesek-gesekkannya ke tanah, kemudian muncullah mata air Zam-Zam tersebut. Namun berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sumur Zam-Zam digali oleh seorang malaikat Allah. Malaikat tersebut menggali Zam-Zam dengan tumit sayapnya hingga terpancarlah air Zam-Zam dari tempat itu. Ini adalah kejadian yang mendasari tradisi jemaah haji berjalan antara Safa dan Marwah. Ketika Siti Hajar radhiyallahu anha mencapai Bukit Marwah untuk terakhir kali, ia mendengarkan sebuah suara, kemudian ia diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mendengar suatu itu terus-menerus dan berkata, "Wahai siapapun engkau telah membuatku mendengarkan suaramu. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membantuku?" Dan ajaib, ia melihat satu malaikat di lokasi Zam-Zam sedang menggali tanah dengan tumitnya atau sayapnya, hingga airnya memancar dari tempat itu. Ia lalu membentuk tangannya seperti mangkuk dan mulai mengisi tempat air minumnya yang terbuat dari kulit dengan air menggunakan tangannya. Dan air itu lalu mengalir keluar setelah dia menciduk sebagian di antaranya. Hadis Sahih Bukhari. Air yang keluar ini sangat banyak sehingga Siti Hajar mencoba membendungnya. Ia kemudian berkata, "Zam, zam, zam," yang berarti stop, stop, stop. Jika Siti Hajar telah meninggalkan air itu mengalir secara alami tanpa campur tangannya, maka air itu akan mengalir di atas permukaan bumi. Sahih Bukhari. Sementara itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, air Zam-Zam adalah yang terbaik dan paling mulia dari semua air, yang tertinggi kedudukannya, yang paling berharga, paling mulia dan paling bernilai bagi manusia. Sumur Zam-Zam digali oleh malaikat Jibril dan airnya yang Allah gunakan untuk memadamkan rasa haus Ismail alaihissalam. Kisah terciptanya mata air Zam-Zam bermula saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah gurun pasir yang gersang dan tandus. Tidak ada penghuni di sekitar gunung tersebut. Hal ini cukup membuat Siti Hajar terkejut, namun ia adalah istri yang taat kepada Allah dan suaminya, sehingga tidak menolak dengan perintah tersebut. "Apakah ini perintah Tuhanmu?" "Iya," jawab Nabi Ibrahim. "Jika begitu maka pergilah, karena Allah pasti akan menjagaku dan Ismail." Lalu pergilah Nabi Ibrahim dengan hati yang begitu berat. Namun mulailah penderitaan dialami oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ketika persediaan kurma sudah menipis, persediaan air pun sudah tiada lagi. Siti Hajar semakin cemas mendengar tangisan Ismail yang sedang kehausan. Siti Hajar lalu meninggalkan Nabi Ismail kecil dan berlari ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang yang melintas dan bisa memberikan mereka minum. Ternyata tidak ada satu orang pun yang terlihat. Siti Hajar pun berlari kembali menuruni lembah dan pergi ke Bukit Marwah. Dari atas Bukit Marwah pun tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ibunda Nabi Ismail ini kembali berlari ke arah Bukit Safa, kemudian kembali ke Bukit Marwah. Beliau melakukan hal itu sampai 7 kali untuk mencari bantuan. Inilah tradisi jemaah haji berjalan antara Safa dan Marwah atau disebut sa'i. Air Zam-Zam bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika engkau minum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu, maka Allah menyembuhkannya. Jika engkau minum dengan maksud supaya merasa kenyang, maka Allah mengenyangkan engkau. Jika engkau meminumnya agar hilang rasa hausmu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu. Ia adalah air tekanan tumit Jibril, minuman dari Allah untuk Ismail. Hadis riwayat Daruqutni, Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab.